Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Allah takdirkan kita bertemu dalam rangka ibadah. Mudah-mudahan ibadah kita benar-benar diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh dosa dan kesalahan kita benar-benar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian malam ini kita baca Sahih Fiqhus Sunnah halaman yang ke-1000 jilid 1 dari 4 jilid. Bahasan kita malam ini adalah jika terjadi bercampur antara mayit muslim dan mayit kafir. Dalam masalah ini pendapat para ulama terbagi menjadi 2. Pertama, jika bercampur antara jenazahnya kaum muslimin dengan kaum kafir, maka tidak perlu dipisahkan. Ya udah, langsung disolati itu ya, campur. Kok bisa terjadi? Ya bisa saja ya. Satu misal bomnya Rusia itu nyeblok nanggone villa nggone Ukraina kana. Padahal penghuninya itu ana muslim ya ana kafir. Kemudian mayit bergelimpangan campur muslim dan kafir. Lalu gimana? Kalau nyolati, ya sudah tinggal nyolati saja. Apakah tidak perlu dipisah? Pendapat pertama mengatakan tidak usah dipisah. Cuman niatnya
niatan kita saat mensolati mayit yang campur muslim dan kafir, niat kita khususkan mensolati mayit muslim saja. Masalah ini mirip saat kita ziarah kubur. Syariatnya kan mendoakan mayit, doanya gimana? Doanya ya assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimin. Sama, menyolati mayit yang campur laki dan perempuan, maka niatan kita hanya mensolati yang muslim saja. Padahal di depan kita ono sing Hindu, ono sing Kristen, ono sing ateis. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, jika bercampur antara jenazah kaum muslimin dengan kaum kafir, apabila jumlah jenazah kaum muslimin lebih banyak, maka dimandikan dan disolati, kecuali jika diketahui mayit yang kafir. Namun apabila jumlah jenazah kaum kafir lebih banyak, maka tidak perlu disolati, kecuali jika diketahui keislaman seorang dari mayit yang campur itu dari tanda-tanda yang ada. Apabila jumlahnya sama, maka tidak perlu disolati, karena sholat terhadap orang kafir itu haram atau terlarang. Sehingga dalam hal ini dibolehkan untuk tidak mensolati sebagian kaum muslimin yang ada. Ini adalah pendapat madhab Abu Hanifah. Gimana? Jika terjadi mayit campur ana muslimi ya ana kafiri, maka pendapat yang pertama tetap disolati dengan niatan mensolati yang muslim saja. Pendapat yang kedua, jika terjadi bercampur muslim dan kafir, maka tidak perlu disolati, karena mensolati orang kafir itu hukumnya haram. Gimana? Bisa dilanjut? Tempat mikir lagi mepet soalnya Jawa. Tempat jenazah disolati. Sholat jenazah bisa di musola, di masjid,
disunahkan melakukan sholat jenazah di musola, karena Nabi lebih banyak melakukan itu di musola, yaitu di tempat yang tersedia untuk melakukan sholat jenazah, sebagaimana riwayat berikut. Iya. Jadi zaman Nabi itu ada musola, tempat untuk mensolati jenazah. Dari Abu Habib bahwa musola untuk melakukan sholat jenazah, jadi di Madinah tempat untuk melakukan sholat jenazah berdampingan dengan Masjid Nabawi dari arah timur. Di jenengan saat di Masjid Nabawi sholatnya itu di Madinah itu arahnya selatannya Makkah apa utaranya Makkah? Nah, utaranya Makkah berarti sholatnya menghadap ke selatan. Nah, selatannya Makkah berarti menghadap ke utara. Otomatis musola untuk mensolati jenazah itu ada di timurnya. Jadi antara kuburan Baqi dengan Masjid Nabawi itu. Dua, hadis Abu Hurairah tentang salat Nabi terhadap An-Najasyi, ia berkata, sesungguhnya Nabi menyuruh para sahabat berbaris di musola, kemudian beliau bertakbir 4 takbir. Saat itu Raja Najasyi itu terkenal kafir ya, agamanya Kristen atau Nasrani, tapi sama Nabi bagus sekali, sama umat Islam bagus. Dan hijrah pertama para sahabat yang dipimpin oleh sahabat Utsman itu tidak ke Madinah, tapi ke Ethiopia. Ethiopia itu terkenal dalam sejarah Islam Habasyah atau Habasyi. Nama rajanya, gelar raja itu ya Najasyi itu. Kalau nama aslinya Ashamah ibnu Afjur, itu nama Raja Najasyi yang luar biasa adilnya. Karena sang raja walaupun kafir tapi dia sangat-sangat adil. Akhirnya Allah turunkan banyak keberkahan. Raja atau presiden itu kalau tidak adil, maka Allah tidak menurunkan keberkahan. Yang diturunkan malapetaka.
Ya buktinya itu ya. Raja Najasyi itu terkenal Nasrani. Mengapa pilihan hijrah para sahabat sama Nabi disarankan, diperintahkan menuju Habasyah atau Ethiopia? Padahal Askamah ibnu Abjur itu adalah agamanya Nasrani atau orang kafir. Akan tetapi adil dia itu, sangat-sangat adil. Tidak pernah mendolimi siapapun termasuk rakyatnya sendiri. Saat sahabat Utsman memimpin rombongan hijrah ke Habasyah itu diterima dan dianggap sebagai rakyatnya sendiri, diperlakukan sangat adil sama dengan rakyat yang lain, sehingga semua hak-haknya umat Islam yang hijrah ke Najasyi itu diberikan. Di kesempatan ibadah itu luar biasa. Sahabat-sahabat yang hijrah ke Habasyah itu sama sekali belum bisa merasakan indah dan nikmatnya Islam sebelum hijrah ke Habasyah. Di Habasyah itu luar biasa, mereka benar-benar merasakan nikmatnya ibadah. Akan tetapi sahabat-sahabat yang sudah melakukan hijrah ke Habasyah ini itu masih diburu terus ya sama orang-orang kafir Quraisy. Padahal sebelum hijrah itu disiksa yang luar biasa. Sebagian disiksa sampai mati. Kalau kita paling dilokke radikul itu saja kan ya. Kalau dulu enggak, betul-betul disiksa sampai wafat. Nah ini untuk menyelamatkan mereka sama Nabi disuruh pindah ke Najasyi atau ke Habasyah. Di sana diburu dengan gembong-gembong kafir Quraisy. Nggak tanggung-tanggung ya, biar dideportasi, disiapkan perhiasan emas sebagai hadiah untuk Raja Najasyi dan semua para menterinya agar mau mendeportasi Islam harus dikembalikan ke Makkah. Akan tetapi ternyata Raja Najasyi tidak terpengaruh dengan perhiasan. Jawabannya tidak bisa. Akhirnya semua umat Islam ini dikumpulkan di istana. Setelah dikumpulkan, rombongan kafir Quraisy yang memburu umat Islam yang dipimpin oleh sahabat Utsman bin Affan itu semua dikumpulkan. Sang raja yang kafir itu ingin dengar apa masalahnya kok harus dideportasi. Sudah, karena dia sudah merasa memberikan perhiasan emas jumlahnya besar sekali, itu melontarkan sekian banyak fitnah dan hujatan kepada umat Islam. Akhirnya juru bicaranya umat Islam menyampaikan bahasa seadanya. Jadi diceritakan saya hijrah ke sini karena saya di Makkah penuh mendapatkan tekanan. Tidak hanya tekanan, tidak hanya teror, tidak hanya intimidasi, tapi sampai penyiksaan. Bahkan teman-teman saya sebagian disiksa sampai mati.
Padahal kami dulu itu adalah jahiliyah, tidak ngerti apa-apa. Sehingga kami ini biasa mabuk, biasa berzina, biasa memutus silaturahim. Akan tetapi Allah datangkanlah seorang Rasul namanya Muhammad kepada kami, sehingga kami diperintahkan untuk melakukan yang baik-baik. Kami tidak dibolehkan melakukan yang jahat-jahat, yang buruk-buruk. Akan tetapi saat saya melakukan yang baik itu, justru kami disiksa dengan orang-orang kafir itu. Kami dulu menyembah berhala. Setelah Allah utus Rasul Muhammad sebagai utusannya, maka kami diperintahkan hanya beribadah kepada Allah saja, meninggalkan semua sesembahan-sesembahan kami selain Allah. Raja Najasyi itu mendengarkan ya ceritanya dua belah pihak antara orang kafir dengan orang muslim Makkah yang sama-sama di hadapan Raja Najasyi. Kemudian gembong-gembong kafir Quraisy ini tetap menghujat, provokasi terhadap sang raja dan para menteri agar mendeportasi orang-orang Islam yang hijrah ke Habasyah itu. Kalau sekarang kita kenal bukan Habasyah ya, Ethiopia ya. Memang luar biasa keji dan kejam. Provokasi di antara orang kafir, loh iya toh, dia itu menyebut Muhammad sebagai utusan. Akan tetapi dia tidak mampu menunjukkan bukti kerasulan Muhammad. Mestinya kan dia itu kalau betul-betul Muhammad sebagai utusan Allah, maka dia tentunya harus punya mukjizat. Ternyata dia nggak ada mukjizat sama sekali. Akhirnya Raja Najasyi tanya, apakah ada mukjizatnya Muhammad? Ada. Mukjizatnya Rasulullah Muhammad yang terbaik dan terbesar adalah ini tak bawa, namanya Al-Quran. Terus Raja Najasyi tadi minta untuk dibacakan Al-Quran, padahal dia tidak paham karena bahasa Ethiopia bukan bahasa Arab, bukan, beda bahasanya. Tapi kalau itu bukan wahyu, mungkin saja Raja Najasyi itu tidak ada pengaruh apa-apa. Tapi karena dibaca itu wahyu, yakni Al-Quran, saat itu dibacakan surah Maryam ya, ayat 1 sampai ayat yang ke-20, sekitar 20 ayat dibacakan. Tiba-tiba Raja Najasyi yang kafir itu mantuk-mantuk, tanda membenarkan bacaan wahyu itu. Dan spontan Raja Najasyi itu mengucurkan air mata, nangis saat dengar ayat-ayat itu dibacakan. Akhirnya setelah dibacakan dia masuk Islam. Akan tetapi belum berani terang-terangan kepada kaumnya, kepada rakyatnya. Lah saat wafat, ya ini kaitannya dengan yang kita baca. Saat Raja Najasyi wafat itu sudah Islam, tapi saat ditinggal oleh sahabat-sahabat Nabi pulang ke Makkah, meninggalnya Raja Najasyi didengar sama Nabi, cuman tidak ada yang mensolati. Akhirnya Nabi
mengajak para sahabat masuk ke musola, tempat untuk menyolatkan jenazah antara Madinah, antara Masjid Nabawi dengan kuburan Baqi. Di situ tempatnya. Terus Rasul membuat sopnya para sahabat. Terus Nabi melaksanakan sholat ghaib untuk Raja Najasyi. Maka dari sini boleh sholat ghaib dengan syarat saat dimakamkan belum ada yang mensolati. Ya ini dalilnya Raja Najasyi ini. Ya, saya ulang hadis Abu Hurairah tentang sholat Nabi terhadap Raja Najasyi. Ia berkata, sesungguhnya Nabi menyuruh para sahabat berbaris di musola. Kemudian beliau bertakbir 4 kali. Takbir 4 kali ini di Makkah, di Madinah tidak selalu 4 kali. Kadang-kadang 5 kali. Takbir sholat jenazah itu tidak hanya 4 kali. Kadang-kadang lebih dari itu. 3. Dari Abdullah bin Umar, ada orang Yahudi yang datang menemui Nabi dengan mengajukan 2 orang laki-laki dan perempuan yang berzina. Maka Nabi memerintahkan agar kedua orang itu diranjam. Jadi Nabi memerintahkan 2 orang itu, laki-laki dan perempuan, diranjam. Di mana? Ya di musola itu, di tempat sholat jenazah, yakni di samping Masjid Nabawi atau di timurnya. Dari hadis Ibnu Umar di atas menjadi dalil bahwa tempat untuk melaksanakan sholat jenazah itu adalah tempat yang tersedia khusus untuk sholat jenazah. Kita lanjut, sholat jenazah di masjid. Pendapat para ulama terbagi menjadi 3. Pertama, hukumnya makruh. Demikian pendapat Hanafiyah. Hanafiyah itu orang-orang yang bermadzhab kepada Imam Hanafi, dan Malikiyah, orang-orang yang bermadhab kepada Imam Maliki. Sedangkan dasar mereka adalah sebagaimana telah kami sebutkan dalam hadis tentang sholat di musola, dan juga mendasarkan pada hadis Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man sholla ala janazatin fil masjidi fala syai'alah." Itu ya. Man utawi sapaning wong iku sholat sapa ya siman ala janazatin ing atase sholat jenazah. Di mana? Fil masjidi, dilaksanakan di masjid. Fala syai'alah, maka tidak mendapat apa-apa, tidak mendapat kebaikan. Padahal mesti nek teko terus sampai mensolati jenazah dapat pahala emas
sebesar gunung Uhud. Kalau sampai ikut ngantarkan jenazah nanggone kuburan, mendapat kebaikan 2 gunung. Padahal gunung Uhud sakmono gedene. Tapi kalau dilaksanakan di masjid, maka fala syai'alah, tidak mendapat apa-apa. Kedua, hukumnya mubah. Mubah itu ya menang ya. Kok sholatin nang masjid ya kena, gak kok sholatin nang masjid ya kena. Pendapat ini adalah pendapat madhab Hambali. Mereka mendasarkan pendapatnya pada hadis Aisyah radhiyallahu anhu, bahwa ia berkata, tidaklah Rasulullah mensolati jenazah Suhel bin Baidok kecuali di dalam masjid. Hadisnya jelas ya. Jadi ini sama-sama punya dasar ya. Tadi juga hadis dasarnya fala syai'alah, yang ini dari Aisyah juga jelas hadisnya, tinggal melihat catatan kakinya itu pendapat kedua. Pendapat ketiga, hukumnya sunnah jika sholat jenazah diadakan di masjid, jenazah digawa nang masjid, jika tidak mengotori masjid. Kok ngotori? Ya kadang-kadang orang yang takziah itu gak ngerti najis ya. Istilahnya kemproh. Jadi walaupun tidak najis tapi sandalnya gak dilepas. Sama zamannya para wali songo kan kayak gitu ya. Makanya depan masjid itu dikasih kobokan. Kobokannya sikil. Jadi karena masih ada orang yang nggak ngerti ngotori masjid itu dosa ya. Saat itu panjenenganing Sunan Kalijaga lah ngobral jimat sekti Mandraguna nah. Tapi jimat itu diberikan di dalam masjid. Lah wong-wong gembruduk sikile gak iso padha munggah masjid. Di mana terjadi? Di Kudus itu ya. Akhirnya disuruh nyuci kaki. Nek mlebu masjid kon iso dhisik gak gelem. Buyar mulih kabeh. Dadi gak sida dibagikan jimat Kalimasada ya. Dadi gak sida diislamke itu lho ya. Berikutnya ngarepe dikai blumbangan, dadi arepe munggah masjid wis iso dhewe krubyuk kayak gitu. Sekarang sudah bebas masuk masjid, gak usah iso. Akhirnya gembruduk masuk masjid tapi ngarepe wis ana blumbang. Kayak ngene ngisor iki lho. Iki madhabe Sunan Kalijaga iki. Jadi karena belum tahu Islam, belum tahu ngotori masjid itu dosa, terus dikekno kobokan ngarepe masjid. Wis gembruduk. Kemeruyuk kepingin sekti Mandraguna kayak Sunan Kalijaga. Masalahnya nek gelut itu gak tahu kalah, menangan terus. Iya. Akhirnya nyerek njaluk jimat Kalimasada. Ternyata jimat Kalimasada itu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi sak pirang-pirang sing mlebu masjid, orang-orang kejawen, orang-orang Hindu jadi muslim. Iya. Ya saat itu boleh ya selamatan barang gak diudik-udik saat itu. Sunan Kalijaga mengatakan besok anak cucu kita yang meluruskan kesalahan-kesalahan selamatan-selamatan itu. Makanya
saat itu selamatan itu mengandung pengislaman ya. Jadi saat itu wong selamatan itu istilahnya siji gawe loro gawe ngislamke orang-orang yang belum paham. Lah saiki wong wis Islam kok nglakoni ngono, berarti sebaliknya jenenge menghindukan. Ya. Yeah. Jadi itu zamannya Sunan Kalijaga, zamannya para wali songo, cara dakwahnya lembut sekali. Kalau tidak selembut itu awake dhewe iki mbok wis Islam mbok gung garuh ya. Tapi karena kecerdikan para Kanjeng Sunan seperti jadi sekarang ini kita tinggal menjelaskan. Saya mendapat 2 kiriman videonya Ketua Ansor Semarang saat membacakan kitab yang ditulis oleh gurunya Mbah Hasyim Asy'ari, gurunya Mbah Ahmad Dahlan, gurunya Ajeng Kartini. Jadi tahlilan dalam rangka selamatan itu bid'ah mungkarot, bid'ah yang sesat. Itu dibacakan kitab tulisannya gurunya Mbah Hasyim. Sampai sekarang masih ada, belum tak hapus. Satu yang ngirim itu jamaah Batu Malang, namanya Pak Abdillah. Tidak lama kemudian jamaah Podok sendiri ada yang ngirim ke saya. Ternyata saya nyoba ngelacak, wakah itu wisan. Jadi betul-betul dibacakan kitabnya Mbah Hasyim itu saat ngaji nanggone gurune di Semarang sana bareng karo Mbah Ahmad Dahlan. Di antara jamaah putrinya ada Raden Ajeng Kartini. Ketiga-tiganya itu ngaji nanggone guru yang sama. Ternyata selamatan itu hukumnya bid'ah mungkaroh, bid'ah yang diharamkan. Iya. Terus jari ini Ketua Ansor itu sekarang masih aktif ya, masih aktif menjadi Ketua Ansor Semarang. Bu Semarang ini bu kampung situ. Dia mengatakan, maka kita biasa menuduh orang yang mengatakan seperti ini katanya Wahabi. Tidak, ini gurunya Mbah Hasyim sendiri. Iya. Gimana ngomong apa kok teko kono-kono itu? Ngomongno WA. Ternyata itu memang sempat viral ya. Jadi banyak orang yang buka YouTube muncul itu memang. Yang ketiga hukumnya sunnah tadi ya, dalilnya semuanya ada. Jadi ada yang mubah, ada yang sunnah, ada yang makruh. Berarti ini semuanya bisa diamalkan. Yang penting kita tahu dalilnya ini loh ya. Jadi beramal itu harus ada ilmu. Ya. Jadi nek arepe ngenekno slametan nek wis seru bid'ah mungkaroh. Ya. Ya itu ilmunya. Namanya bid'ah mungkar itu bid'ah yang mungkar. Sebelum dilanjut, mumpung lampune gak mau tak mati. Gimana? Iya, yang pertama tadi.
fala syai'alah, maka tidak ada kebaikan apa-apa. Iya. Lah iya, kalau memang yang digunakan ini maka tidak mendapatkan apa-apa. Jadi nyolati karo gak nyolati yo. Jadi oleh nyolati ku muspro tanpa guna, gak oleh apa-apa. Badi Allahu Akbar. Tapi gak ono ganjarane. Ya untung ada dalil yang kedua mubah. Untung yang ketiga itu hukumnya sunnah. Mulane jenengan kantun ikut yang mana? Maksudnya kita baca kayak gini gak gampang ngelokno wong liya. Nek enek wong nyolati nang masjid, oh dalil dia itu pakai yang sunnah. Gak mungkin dia pakai dalil yang pertama nyolati di masjid. Nek keyakinannya dalil yang fala syai'alah yang pertama tadi, ya nenek wong nyolati nang masjid gak melok, kok gak melok nyolati sampean dulurmu. Gak wani aku fala syai'alah. Ya udah, kita tinggal saling menghormati, saling menghargai. Semuanya ada dalil dan ini ditunjukkan. Di fala syai'alah itu cara Jawane terjemahe iku muspro tanpa guna. Wis gak oleh apa-apa. Ya. Itu kalau menjadi keyakinan mereka, ya udah kita jangan sampai ngelokke itu loh. Ya. Dasarnya? Lah ya itu. Katun jenengan meyakini dalil yang mana ini? Ini Samang cek sendiri dalil pertama, kedua dan ketiga yang paling cocok dengan jenengan. Ya, kira-kira yang paling rasional dan paling ilmiah yang mana? Yaitu dalil kita. Tadi kan sudah dijelaskan ya. Jadi dikatakan fala syai'alah tadi enek ngotori masjid barang tadi le ya. Iya. Nggih. Iya. Salat gaib. Iya, belum disolati atau dirinya belum ikut menyolati. Itu bisa salat gaib. Iya, wis dikubur. Boleh, tapi nang kuburane, tidak di rumah enggak. Kalau tidak nang kuburan enggak ada contoh. Contohnya datang ke makam, terus sholat jenazah nunggone makam. Dan itu tidak mutlak diperbolehkan enggak. Ya goro-goro ketinggalan belum mensolati tadi. Atau jenazahnya yang belum disolati dikubur, pas gak ono mudine tas mati, terus gak ono sing iso nyolati, gak ono sing wani, gak ngerti carane nyolati, akhirnya dikubur aja selak bosok nganggur umpamane. Terus kita datang, loh ini jenazah, walah apa ya wis dikubur wong ket wingi kok selak mambu. Lah kita datang ke makam, kemudian sholat di makam. Bukan sholat di rumah mayitin Surabaya, bukan. Ya. Akan tetapi kalau dia tahu seperti Raja Najasyi tadi, ya karena di situ tidak ada yang menyolati. Tadi kan sudah disolati kan. Raja Najasyi tidak ada yang menyolati, maka Nabi melaksanakan sholat. Nah, wis iku wis gugur karena sholat jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Ya karena fardu kifayah itu, maka kita tidak melaksanakan sholat gaib. Kecuali jika ada orang yang meninggal muslim dimakamkan tapi belum disolatkan, maka kita sholat seperti sholat
Nabi terhadap Raja Najasyi. Yang kedua, kita takziah umpamanya ternyata jenazahnya sudah dikubur, ya udah kita langsung nang kuburan, sholat di kuburan. Garwane Bu Amri, ya, yang tokoh jenengan di Jombang. Pak Amri dulu kan camat di Wonosalam. Saat beliau meninggal, saya takziah itu dengar sudah 1 hari. Saya takziah ke rumahnya, tidak lama saya pamit, terus saya minta alamat kuburannya. Kemudian saya ditunjukkan, mangke takut mawon tenggene juru kunci. Maka saya dengan orang-orang yang bersama saya sholat di kuburan garwane Pak Amri saat meninggal itu. Ya, yang aku tahu seperti itu. Nah, aku nyolati no omahe padahal itu no kuburan nggak ada dalil. Iya, tapi nek saya ke kuburan itu ada dalil. Menghadap ke makam. Iya, makam itu ngarepe. Karena diperbolehkan sholat di kuburan itu tidak menggunakan sujud dan rukuk. Jadi tidak dikhawatirkan terjadi kemusyrikan. Nah, maka tetap madhep nanggone kuburan. Nanggone makam seorang yang disolati itu. Itu sementara yang saya tahu. Nanti ternyata kok gak cocok kalau dalil, jenengan menemukan dalil lain, ya yang ada dalil itu. Iya. Iya, sakjane takoke gak nang aku, takoke nang sing nyolati iku. Setahu saya, satu kebid'ahan ini kalau sudah dilakukan, maka akan ribuan bid'ah yang lain juga akan dilakukan. Itu sumbernya kan sebetulnya dari bid'ah yang kecil kan. Akhirnya duwe kartu tanda anggota organisasi. Tinggi kampanye sapa wae sing duwe kartu organisasi, sak wayah-wayah kok meninggal keluargane gelem nyetorke nanggone penguruse, maka disebar surat seluruh masjid dimintakan sholat gaib. Iya. Padahal dalilnya jelas. Lah kita itu gak manut akeh wong gak, tapi kita itu mengikuti dalil. Jadi tolok ukur kebenaran itu bukan karena banyaknya yang mengamalkan enggak, tapi karena kejelasan dalil. Lah buku ini cukup ilmiah dan dasar-dasarnya juga ditunjukkan. Kesohihan hadis juga catatan kaki sak pirang-pirang. Jadi kayaknya sementara buat kita cukuplah dalil ini. Ya. Nah, itu tadi ya, satu kebid'ahan ini dilakukan, maka banyak kebid'ahan yang lain juga akan dilakukan pula. Itu otomatis ya. Tapi kita meninggalkan satu kebid'ahan, maka ribuan kebid'ahan yang lain akan kita tinggalkan pula dengan sendirinya. Ya contohnya kita dulu ya tukang kayak gitu. Setelah kita meninggalkan satu saja, ya, akhirnya yang lain ya perlahan-lahan kita tinggalkan, walaupun tidak serta-merta. Jadi saiki nek arep nglakoni bid'ah ngono wis. Iya, mengkirik pisan ya. Tuh. Gimana? Sudah masuk misa? Lebih. Masalahnya rodok kacau muta mati lampu nih, tapi gak popo, yang penting istiqomahnya ini. Iya, nek ngawiti ngaji ku gampang, tapi istiqomah lho. Pemeneh kadek terus.
Lebih-lebih pertemuan kemarin saya keluar dari mobil masuk ke masjid ini kan hujan deres, nggak bawa payung. Basa ngaji berikutnya nang banyakan payungnya baik karena ono salam. Itu kan kendala ya. Nanti kendalanya nak udan itu wakeh itu loh ya. Itu kalau tidak ada niatan yang kuat ya gak sido ngaji itu. Padahal istiqomahnya ini yang paling penting. Iya. Jadi kita tadi tambah berarti nyolati jenazah itu sing paling bagus nyontoh Nabi gawe musola khusus gawe sholat jenazah. Loh, wis anak masjid kok gawe masjid mana gak masjid iki musola. Apa doae karo masjid? Ya sama-sama untuk sholat. Cuman ini khusus untuk sholat jenazah. Itu yang terbaik. Berikutnya boleh di masjid tapi ada silang pendapat. Boleh di rumahnya tapi ada silang pendapat. Insyaallah demikian kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.